Cerita kami dimulai pada tahun 2100, ketika planet bumi telah hancur sepenuhnya. Di atas kota yang porak-poranda, seorang pria misterius berdiri di puncak pesawat tempur berkecepatan tinggi. Ia tampak sedang mencari seseorang, dan dengan senyum di wajahnya, pria itu berkata bahwa ia akhirnya menemukannya. Tanpa ragu, pria berambut putih itu langsung melompat dari pesawat menuju permukaan kota. Sementara itu, di bawah sana, seorang pemuda bernama Jin Shida berlari dengan putus asa melintasi jalan-jalan yang hancur. Pemuda itu sudah sangat lelah dan terluka, sehingga ia mulai berteriak meminta pertolongan apapun. Sambil menangis dan nyaris putus asa, bocah itu terus memohon untuk mengetahui apakah masih ada orang lain yang selamat. Namun tiba-tiba, seekor monster raksasa bertanduk muncul di depannya, merobek aspal. Untuk memperburuk keadaan, makhluk aneh berwarna hijau juga muncul. Dikelilingi sepenuhnya, Sang Jin Shida jatuh ke tanah sambil memohon pertolongan, tetapi tak seorang pun muncul. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Jin Shida berteriak sekali lagi meminta siapapun yang dapat menyelamatkannya. Pada saat itu, ia memegang foto keluarganya yang robek sambil terus memohon dengan putus asa. Melihat makhluk-makhluk itu mendekat, ia memikirkan mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia. Dengan mata terpejam, bocah itu mengajukan permintaan terakhir agar seseorang membuat para pelaku membayar atas segalanya. Namun sebelum binatang buas itu mencapainya, sinar energi biru memotong monster-monster tersebut menjadi potongan-potongan. Jin Shida tetap berada di tanah, tidak memahami apapun, dan sebuah suara misterius meminta maaf karena terlambat. Tepat di depannya berdiri pria dari sebelumnya, dan bocah yang ketakutan itu bertanya siapa dia. Sang penyelamat kemudian menatap Jin Shida dengan pandangan serius dan tegas tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu bocah itu mulai menangis lega karena akhirnya memahami apa yang terjadi. Dengan harapan yang kembali muncul, ia bertanya apakah mereka akhirnya dapat mengembalikan dunia mereka sekarang. Pria berambut putih itu mengonfirmasi bahwa mereka bisa, sementara Jin Shida memeluknya penuh harapan. Namun pahlawan kami kemudian berkata kepada bocah itu untuk beristirahat dengan tenang karena luka-lukanya sudah sangat parah. Dengan senyum terakhir dan tangisan, pemuda itu mengucapkan terima kasih karena akhirnya diselamatkan. Jin Shida kemudian jatuh tak bernyawa ke tanah, mengucapkan terima kasih sekali lagi sementara sang pahlawan mengawasinya. Sang penyelamat berambut putih itu terdiam sejenak, tampak berpikir. Saat itu, seorang ilmuwan bernama Kagura muncul dan bertanya apakah JN terlambat menyelamatkan bocah itu. Kagura menyatakan bahwa bocah itu adalah yang terakhir dan menyuruh sahabatnya untuk menghadapi kenyataan serta menyerah. Meski mendengar hal itu, Jin Shida berambut putih kami tetap mempertahankan pandangan serius dan fokus. Ilmuwan itu kemudian menegaskan bahwa umat manusia telah lenyap dan tidak ada lagi keselamatan bagi planet ini. Dijelaskan bahwa semuanya disebabkan oleh monster mutan yang lahir dari polusi lingkungan. Makhluk-makhluk aneh itu dikenal semua orang dengan nama yang ditakuti, para koruptor. Selain itu, mereka memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa dan hampir tidak mungkin dikalahkan. Ketahanan mereka begitu hebat sehingga senjata nuklir pun tidak mampu menghancurkan mereka. Namun umat manusia tidak menyerah dan melakukan berbagai eksperimen pada manusia untuk dapat melawan balik. Kagura mengatakan bahwa meskipun solusi telah ditemukan, tidak ada lagi orang di dunia ini yang dapat diselamatkan. Menurutnya, umat manusia hanya terlalu lama menemukan cara untuk melawan. Namun JN menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa masih ada sesuatu yang layak diselamatkan. Ilmuwan itu kemudian bertanya apakah sahabatnya berpikir masih ada penyintas di suatu tempat. Dengan senyum percaya diri, sang pahlawan menjawab tidak, tetapi akan ada penyintas di masa depan. Lalu JN bertanya apakah nanomachine yang diciptakan Kagura juga dapat menyembuhkan lingkungan. Kagura mengonfirmasi dan menjelaskan bahwa nanomachine tidak hanya menghancurkan regenerasi para koruptor, tetapi juga bertanggung jawab memulai pemulihan dan penyembuhan total seluruh planet. Dengan demikian, sang pahlawan menegaskan bahwa suatu hari bumi akan mendapatkan kembali keindahannya dan kembali normal. Dan di masa depan itu, pasti akan muncul peradaban baru yang berkembang seperti yang pernah dilakukan umat manusia. Mendengar rencana ini, ilmuwan itu tampak sangat skeptis dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah dongeng. Jin Shida kemudian berbalik dan mulai berjalan menjauh sementara sahabatnya berkata bahwa itu tidak masalah baginya. Jin Shida kemudian berbalik dengan senyum dan menjawab bahwa kemungkinan kecil ini sudah cukup. Kemudian kita dibawa ke kilas balik yang menunjukkan lorong gelap di suatu laboratorium. Tampak bahwa kekuatan pahlawan berambut putih kami mungkin diperlukan di masa depan yang jauh. Rupanya Kagura memutuskan untuk mempercayai kemungkinan ini demi kesempatan menyelamatkan apa yang tersisa. Bagi para ilmuwan, sekadar memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan ini kepada generasi berikutnya sudah cukup. Pada saat itu,
Mode tidur kriogenik diaktifkan dan penghitungan tahun dimulai. Bertahun-tahun berlalu dan monster-monster terus berkeliaran bebas di daratan planet yang tandus. Ratusan tahun kemudian, bumi tetap menjadi tempat yang hancur dan tidak layak huni. Setelah hampir 1000 tahun, makhluk-makhluk baru yang semakin aneh mulai muncul seiring waktu. Ribuan tahun berlalu dan monster-monster terus mendominasi segalanya, berevolusi dengan cara yang sangat ganjil. Namun setelah lebih dari 17.000 tahun, planet akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Puluhan ribu tahun kemudian, para koruptor masih ada, tetapi tampak semakin sedikit jumlahnya. Pada 84.000 tahun, alam akhirnya kembali normal dan kehidupan liar berkembang pesat. Setelah lebih dari 240.000 tahun, monster-monster akhirnya tampak lenyap dari bumi. Ratusan ribu tahun terus berlalu dan planet bumi akhirnya menjadi surga kembali. Setelah jutaan tahun, alam telah pulih sepenuhnya dan penuh dengan hewan-hewan baru. Puluhan juta tahun kemudian, bumi menjadi tempat yang indah dengan pantai dan lautan jernih. Akhirnya, setelah waktu yang luar biasa selama 1 miliar tahun, hitungan mundur mencapai akhir yang telah lama ditunggu. Kemudian urutan pelepasan tidur kriogenik diaktifkan dan proses membangunkan pahlawan kami dimulai. Di dunia baru ini, kita melihat seseorang berlari dengan putus asa melintasi tempat yang gelap dan suram. Seorang gadis bertelinga runcing juga sedang melarikan diri dan tampak sangat ketakutan. Tak lama kemudian, sekelompok 3 semi manusia melarikan diri dari monster raksasa menyerupai naga. Gadis itu bertanya apakah orang yang mereka cari benar-benar ada di sana, dan teman yang lebih tua mengonfirmasi. Dengan putus asa ia berkata bahwa jika orang itu tidak ada, mereka bisa menganggap diri mereka sudah selesai. Namun gadis muda itu tidak menyerah dan dengan pandangan tegas ia terus maju bersama kelompoknya. Rupanya mereka sedang mencari sosok legendaris yang dikenal sebagai Dewa Penjaga. Trio itu akhirnya tiba di depan gerbang raksasa dan percaya bahwa penyelamat mereka ada tepat di sana. Gadis itu kemudian menggunakan semacam kunci untuk mencoba membuka jalan, tetapi gerbang itu tampak sangat berat. Ketika mereka memasuki tempat itu, mereka menyadari bahwa itu adalah jalan buntu dengan kapsul bercahaya di bagian atas. Gadis itu terdiam dan sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya di depan. Untuk memperburuk keadaan, monster yang mengejar mereka akhirnya berhasil mencapai mereka di dalam. Kelompok itu benar-benar terpojok dan tanpa tempat lari. Mereka jatuh ke dalam kepanikan total. Dalam tindakan putus asa terakhir, gadis itu memejamkan mata dan berteriak memohon bantuan Dewa Penjaga. Tiba-tiba kaca kapsul mulai retak dan suara misterius berkata bahwa ia memahami panggilan pertolongan itu. Pada saat yang sama, kapsul itu pecah dan cahaya terang menyambar monster tersebut, melemparkan kelompok itu menjauh. Dengan demikian, yang tertua dari 3 semi manusia itu tersenyum dan berkata bahwa ia telah memberitahu mereka bahwa layak untuk percaya. Tiba-tiba pahlawan kami muncul dari kapsul dengan senyum dan berbicara tentang kemungkinan masa depan. Ia kemudian menemukan kotak penyimpanan yang dikembangkan Kagura dan melihat bahwa pakaiannya ada di dalamnya. Pria berambut putih itu mendekati komputer dan terkejut melihat bahwa ia berada 100 juta tahun di masa depan. Jin Shida menyadari bahwa sebagian besar data rusak dan berpikir bahwa tempat ini masih utuh adalah keajaiban. Ia percaya hal ini terjadi berkat nanomachine yang tersebar di seluruh atmosfer planet. Kini ia ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi satu-satunya petunjuk yang dimilikinya adalah kubus pesan dari Kagura. Namun sebelum itu, sang penyelamat berbalik untuk mendengar cerita trio tersebut dan benar-benar lupa bahwa ia belum berpakaian. Yang tertua menutup mata gadis itu sementara JN berkata bahwa ia sudah seperti itu selama 100 juta tahun. Setelah menjelaskan diri, ia akhirnya mengenakan pakaiannya dan berkata bahwa setelan itu masih sangat pas. Setelah semuanya selesai di sana, gerbang besar laboratorium lama akhirnya mulai terbuka. Saat mereka keluar dari tempat itu, sinar matahari terang menyinari wajah kelompok yang tidak terbiasa dengannya. Jin Shida berambut putih kami kemudian menghadapi dunia baru untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Di depannya terbentang pemandangan indah dan ia menyadari bahwa inilah dunia 100 juta tahun kemudian. Gadis itu kemudian menarik mantelnya sambil memanggilnya Dewa Penjaga, dan ia menyadari betapa berbeda segalanya. Selanjutnya gadis muda itu menunjuk arah dan meminta yang baru terbangun untuk mengikuti ia bersama kelompoknya. Sang penyelamat tampak sedikit curiga tetapi memutuskan untuk ikut agar memahami situasi. Sepanjang perjalanan, ia bertanya-tanya apakah mereka manusia tetapi mengingat bahwa rasnya telah punah sejak lama. Lalu ia memperhatikan telinga koala dan kucing serta berpikir bahwa mereka adalah makhluk baru yang berevolusi seperti itu. Jin Shida menyimpulkan bahwa mereka pasti terpengaruh oleh nanomachine dan itulah sebabnya mereka berevolusi dengan telinga hewan. Sebagai bukti, ia mengatakan bahwa bahasa mereka sama seperti 100 juta tahun lalu dan kemudian memutuskan untuk memperkenalkan diri.
Ia memperkenalkan diri sebagai Shajin dan gadis bertelinga runcing itu mengatakan namanya adalah Hakama Pil tetapi ia boleh memanggilnya Akama. Selanjutnya yang tertua memperkenalkan diri sebagai Dan Peu dan bocah berambut biru mengatakan namanya adalah Shandi. Sang pahlawan kemudian bertanya apa yang mereka inginkan darinya, dan Hakama menjawab bahwa mereka hampir sampai di tujuan. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan para koruptor dan JN terkejut mendengar nama itu. Saat itu pula bocah Shandi ketakutan melihat sesuatu di kejauhan. Kelompok itu kemudian melihat desa mereka dan menyadari seluruh tempat sedang diserang dan terbakar. Dengan putus asa bocah berambut biru berlari menuju desa sambil berteriak memanggil orang tuanya. Tetapi Akama berusaha menghentikannya. Jin Shida hanya mengamati keduanya berlari dan tampak tenang menganalisis seluruh situasi. Ia kemudian memperhatikan bahwa barikade pelindung desa semuanya terbuat dari kayu dan sangat sederhana. Selain itu, semua bangunan terbuat dari kayu dan api menyebar sangat cepat ke seluruh rumah. Melihat semua itu, Jin Shida menyadari bahwa peradaban di dunia itu tampaknya belum sangat maju. Dalam sekejap mata, sang pahlawan muncul tepat di samping gadis yang terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa. Di depan mereka, seorang nenek sedang melawan monster aneh, dan Shandi berteriak putus asa memanggil neneknya. Nenek itu kemudian menyadari kehadiran mereka dan bertanya kepada Hakama mengapa ia memutuskan kembali ke desa. Dengan pandangan serius, pria berambut putih mengamati makhluk itu dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar koruptor. Ia mengonfirmasi bahwa penampilannya identik dan bertanya-tanya, apakah mereka juga disebut demikian di era baru ini. Hakama kemudian bersiap bertarung sambil mengatakan akan menyelamatkan neneknya dan sang pahlawan memperhatikan reaksi aneh darinya. Dengan demikian, Jin Shida segera maju menuju monster sambil mengatakan bahwa ia perlu memastikan sesuatu. Dalam sekejap mata, sang pahlawan memotong makhluk itu menjadi dua dengan satu tebasan energi biru yang cepat. Dengan itu, ia menangkap nenek itu dalam pelukannya sebelum jatuh dan meminta maaf atas situasi yang agak kacau. Selanjutnya JN melemparkannya ke arah Hakama dan berteriak agar gadis itu bersiap bertindak segera setelahnya. Kemudian gadis muda itu memusatkan energi aneh dan menciptakan bola api kecil menggunakan tangannya. Ia kemudian meluncurkan bola api itu ke arah makhluk yang membalas dengan semburan api. Serangan gadis itu mengenai kepala monster tepat sasaran dan menyebabkan ledakan kecil di tempat itu. Sang pahlawan menyadari bahwa regenerasi koruptor telah ditekan oleh nanomachine seperti yang diharapkan. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu menggunakan nanomachine dari atmosfer. Tetapi hanya manusia yang kompatibel yang dapat mengendalikannya. Jin Shida bertanya apakah semua orang di era ini menggunakan bola api, dan nenek itu menyangkal sambil mengatakan bahwa hanya sedikit yang bisa. Ia mengatakan hanya mereka yang memiliki kekuatan ilahi yang dapat melakukannya dan JN memahami bahwa itulah nama untuk mengendalikan nanomachine. Hakama berlari ke neneknya sambil bertanya tentang yang lain dan nenek itu mengatakan bahwa ia berhasil mengungsikan semua orang. Dan Peu kemudian berdiri di samping Shandi dan bertanya kepada gadis itu mengapa ia memutuskan kembali ke desa. Dengan pandangan sedih, nenek bocah itu mengatakan bahwa desa mereka sudah hilang dan tidak ada yang dapat diselamatkan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa koruptor yang baru saja mereka hadapi hanyalah larva yang baru lahir. Makhluk itu baru saja menetas dan belum begitu kuat. Menurutnya, tubuh utama adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tangani, dan lebih banyak larva akan menyerang segera. Namun sebuah suara tiba-tiba muncul dan menyuruh nenek itu untuk tidak patah semangat serta tetap kuat. Saat itu, dua pejuang muncul, dan yang bertelinga kucing mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan monster itu sendirian. Nenek itu bertanya tentang warga desa, dan teman Charles mengatakan bahwa ia telah mengirim mereka ke tempat perlindungan. Pada saat itu Hakama mengenali pria itu dan memanggilnya ayah, dan ia bertanya di mana gadis itu selama ini. Hakama menjawab bahwa ia pergi ke gerbang yang disegel, dan neneknya marah karena ia pergi ke tempat terlarang. Gadis itu menjelaskan bahwa neneknya pernah mengatakan bahwa dewa penjaga di sana akan membantu mereka pada saat bahaya. Dengan demikian, nenek itu menatap Jin Shida dengan sangat curiga dan bertanya apakah ia adalah penyelamat yang disebut-sebut itu. Ia kemudian menambahkan bahwa pria itu sama sekali tidak tampak seperti dewa dan sang pahlawan menjadi bingung. Saat itu Charles mulai tertawa melihat situasi tersebut dan menyuruh mereka berhenti mengganggunya. Pejuang itu kemudian memanggil Jin Shida sebagai spesies inferior, dan pahlawan kami terkejut dengan istilah itu. Shandi kemudian berlari ke kakaknya dan mengonfirmasi bahwa pria berambut putih itu memang dewa penjaga. Charles menunjuk telinga JN dan mengatakan bahwa ia inferior karena tidak memiliki kekuatan hewan apapun. Bocah itu mengatakan bahwa mereka salah dan Shandi menyangkalnya sambil mengatakan bahwa JN telah mengalahkan koruptor. Dengan senyum sarkastis, Charles mengatakan bahwa ia juga bisa mengalahkan larva dengan satu pukulan. Mendengar seluruh diskusi itu,
Jin Shida hanya mengamati situasi dengan pandangan sangat serius. Pejuang itu mengatakan bahwa ini masalah desa dan spesies inferior tidak diterima. Ia kemudian berbalik ke JN dan menyuruh yang baru terbangun itu untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Charles mulai berjalan menjauh dan temannya bertanya kemana ia pergi serta pemuda itu mengatakan bahwa itu jelas. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan bahwa ia akan mengalahkan koruptor besar dan yang lain harus takut. Melihat ini, Nenek Hakama menyebut Charles bodoh dan mengatakan bahwa ia bisa selamat jika melarikan diri. Pahlawan berambut putih kami hanya mengamati seluruh situasi dalam diam, tampak berpikir. Nenek itu kemudian berterima kasih kepada JN atas bantuannya dan memintanya membawa putranya serta anak-anak ke tempat perlindungan. Ia mengatakan bahwa ia akan mengikuti Charles dan mempertaruhkan nyawanya. Hakama berteriak putus asa memanggil neneknya. Namun mengejutkan semua orang, Jin Shida dengan tegas menolak permintaan itu, dan nenek itu terperanjat. Hakama memandang Jin Shida dengan senyum sementara JN mengatakan bahwa ia juga memiliki harga diri. Dengan pandangan percaya diri, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan seseorang yang menyebutnya spesies inferior pergi menuju akhirnya. Sementara itu di danau terdekat, tubuh utama koruptor raksasa perlahan muncul dari air. Charles kemudian menghadapi makhluk aneh itu dan memanggilnya untuk bertarung dengan nada sangat menantang. Pejuang bertelinga kucing itu memusatkan energinya dan mengatakan bahwa ia akan menjadi ksatria suci. Dikelilingi kilat biru, ia bersiap melawan monster penyerbu di depannya. Selanjutnya Charles melompat menuju koruptor sambil mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya sendirian. Namun tiba-tiba tentakel aneh dengan mata merah bercahaya muncul dari air danau. Untuk memperburuk keadaan, beberapa tentakel aneh lainnya juga mulai muncul dari permukaan. Kemudian dua makhluk yang lebih kecil melompat di depan Charles untuk mencoba menghentikan serangan utamanya. Pejuang itu memotong kedua monster itu menjadi dua dengan tombaknya dan berteriak agar mereka minggir. Ia melanjutkan serangannya menuju koruptor utama dan mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semuanya dengan satu pukulan. Melayang di udara dengan kecepatan tinggi, Charles mempersiapkan serangan terakhirnya untuk mengenai makhluk itu. Ia kemudian menusuk kepala monster dengan tombak listriknya, menyebabkan ledakan. Dengan senyum penuh kemenangan dan berlumur darah, pejuang itu tampak sangat puas dengan hasilnya. Koruptor raksasa kemudian mundur sedikit sementara Charles mendarat di tanah untuk mengamati binatang buas itu. Namun luka di kepala makhluk itu mulai menutup dan bersinar dengan cahaya merah. Charles benar-benar terkejut menyadari bahwa luka monster itu sedang beregenerasi. Melihat gangguan pemuda itu, koruptor menyerang dengan cakar raksasanya dalam gerakan cepat. Pejuang itu mencoba bertahan, tetapi layar menjadi gelap dan kita hanya melihat tanda tanya di udara. JN menciptakan perisai energi untuk melindungi pejuang itu dan bertanya apakah ia merasa lebih baik sekarang. Charles benar-benar terdiam dan menatap yang baru terbangun itu dengan pandangan penuh keheranan. Saat itu koruptor menyerang lagi, tetapi pahlawan kami menendangnya menjauh dengan sangat mudah. Jin Shida berambut putih kemudian menyadari bahwa makhluk raksasa itu masih hidup dan bergerak. Dengan gerakan tangan, sang penyelamat hanya memanggil monster itu untuk datang dan menyerangnya lagi. Makhluk itu kemudian menyerbu dengan kekuatan penuh dan pahlawan kami bersiap bertarung. Tetapi koruptor ditusuk oleh pasak cahaya dan Charles berteriak putus asa memanggil kepalanya. Pejuang itu kemudian berteriak memanggil seseorang bernama Charles sementara sekelompok orang berlari mendekat. Ayah dan nenek Hakama benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat terjadi di sana. Nenek itu terdiam dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi di depannya. Ia kemudian menyadari bahwa JN memegang tubuh raksasa koruptor hanya dengan satu tangan. Dengan demikian sang pahlawan mengatakan bahwa itu mulai berat dan menyarankan agar mereka mundur untuk sementara. Ia kemudian menggendong Charles agar mereka dapat menjauh dari makhluk yang masih hidup. JN kemudian melompat menjauh dari bahaya sambil menggendong pejuang bertelinga kucing di punggungnya. Ia terus bergerak cepat menjauh dari pertempuran dengan pemuda itu digendong di bahunya. Benar-benar bingung, Charles bertanya kepada pria berambut putih itu apa sebenarnya dirinya. Pejuang itu menjelaskan bahwa koruptor beregenerasi seketika dari luka apapun. JN mengatakan itulah sebabnya mereka membutuhkan nanomachine untuk menghambat regenerasi. Charles bingung dan bertanya apa itu nanomachine yang disebutkannya. Sang pahlawan menjelaskan bahwa itulah yang mereka sebut kekuatan ilahi dan memuji serangan pejuang itu. Charles, masih terkejut, bertanya apakah JN adalah dewa penjaga, dan sang pahlawan mengatakan bahwa ia tidak ingat hal itu. Namun pria berambut putih itu berdiri dan mengatakan ada sesuatu yang penting yang ingin ia katakan. Ia mengingatkan pejuang itu bahwa ia pernah mengatakan monster itu hanya masalah desa. Charles mencoba membenarkan diri, tetapi sang penyelamat memotongnya sambil mengatakan bahwa itu tidak benar.
Kemudian Jin Shida berbalik ke makhluk itu dan menyatakan bahwa monster ini adalah masalahnya. Dengan demikian koruptor raksasa mengeluarkan raungan menakutkan dan bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Tanpa ragu JN berlari melintasi air dengan kecepatan tinggi menuju binatang buas raksasa dan aneh itu. Dengan pandangan serius, sang pahlawan mengatakan bahwa langkah pertama adalah melumpuhkan musuh. Saat itu ia memberikan tendangan kuat di udara, menciptakan gelombang kejut emas besar di air. Pukulan itu mengenai makhluk tepat sasaran dan melemparkannya mundur dengan kekuatan benturan air. JN menjelaskan bahwa monster-monster ini lahir karena kebodohan umat manusia di masa lalu. Ia kemudian menggenggam tinju dan mulai memusatkan sejumlah besar energi biru. Dan setelah hidup 100 juta tahun lalu, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Mengumpulkan bola kekuatan, ia mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat mengakhiri situasi ini. Charles bertanya apakah ia benar-benar bisa melakukannya, dan JN mengonfirmasi bahwa ia bisa dengan keyakinan mutlak. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ia adalah hasil dari pengulangan tak terhitung dan tak terbayangkan dari masa lalu. Selain itu, ia juga merupakan personifikasi sejarah tragis dan brutal seluruh umat manusia. Dan ia juga mewakili seluruh sejarah pengorbanan serta eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Dengan aura kekuatan, ia mengungkapkan diri sebagai manusia terakhir yang diciptakan untuk melawan binatang buas. Dan dengan teriakan, Jin Shida maju untuk memberikan serangan terakhirnya terhadap koruptor. Koruptor raksasa mengeluarkan raungan terkejut saat energi biru mendekat. Tiba-tiba ledakan kekuatan besar ditembakkan menuju makhluk aneh itu. Serangan itu kemudian meledak dalam cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh medan pertempuran. Dengan demikian semua warga desa benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Hakama, di sisi lain, memandang penyelamatnya dengan senyum dan mata berbinar. Ledakan energi begitu kuat sehingga kilatan itu terlihat bahkan dari luar angkasa. Setelah debu reda, yang tersisa dari monster hanyalah beberapa potongan bercahaya di air. Charles berada di tanah, benar-benar terpana dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pria berambut putih kemudian berbalik ke pejuang itu dan mengatakan bahwa ia adalah yang terakhir. Dengan senyum percaya diri, ia menambahkan bahwa ia adalah senjata ilmiah terakhir umat manusia. Setelah semuanya selesai, danau akhirnya menjadi tenang kembali dan kedamaian kembali berkuasa di daerah itu. Namun dari kejauhan, seorang gadis berkacamata mengamati semuanya sambil bersembunyi di semak-semak hutan. Ia menggunakan semacam kacamata pengintai untuk mengintip dan terpesona dengan apa yang dilihatnya terjadi di sana. Gadis muda itu mengatakan bahwa bahkan Kapten Ksatria ibu kota kerajaan pun tidak mampu melakukan hal itu. Cerita berlanjut dengan gadis berkacamata itu memandang ke arah ibu kota dengan pandangan tegas. Ia memutuskan bahwa dirinya harus segera kembali ke ibu kota. Kemudian pada malam itu, JN akhirnya berhasil mengaktifkan kubus pesan milik Kagura. Ilmuwan itu kemudian berkata bahwa jika JN sedang mendengarkan, berarti ia sudah tidak lagi berada di dunia ini. Kagura bertanya bagaimana keadaan masa depan dan mengatakan bahwa lingkungan pasti telah membaik secara signifikan. Namun ia mengungkapkan adanya masalah, dan sang Jin Shida bertanya apa masalah tersebut. Tanpa bertele-tele, Kagura menjelaskan bahwa meskipun planet telah membaik, para koruptor tidak lenyap begitu saja. Jin Shida berambut putih kami tetap diam dan mendengarkan pesan itu dengan ekspresi sangat serius. Ilmuwan itu mengungkapkan bahwa ia merasakan sesuatu yang aneh sekitar 1000 tahun setelah Jin Shida memasuki tidur kriogenik. Kagura mengatakan bahwa ia juga sesekali memasuki tidur dingin untuk mengamati perubahan planet. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa seiring membaiknya lingkungan, jumlah para koruptor secara bertahap menurun. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sepenuhnya mengubah rencananya. Kamera satelit kemudian difokuskan pada makhluk aneh berwujud manusia yang berdiri di lapangan terbuka. Dengan pembesaran, terlihat makhluk ganjil berambut ungu dan bermata merah dengan aura energi gelap. Kagura menjelaskan bahwa seiring perubahan lingkungan, muncul koruptor yang mulai berevolusi. Ia tidak mengetahui jenis perubahan apa yang terjadi, tetapi yakin makhluk-makhluk itu akan menjadi ancaman besar. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah memodifikasi bentuk kehidupan baru agar mereka mampu melawan. Selain itu, ia juga perlu meninggalkan kekuatan tertentu agar pahlawan kami dapat menggunakannya di masa depan. Sang penyelamat kemudian menjadi bingung dan bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimaksud ilmuwan itu. Ia kemudian mengambil suntikan berwarna hijau dan bertanya apakah sahabatnya merujuk pada itu. Kagura mengatakan bahwa begitu cairan itu disuntikkan, nanomachine akan menunjukkan cara menggunakan kekuatan tersebut. Ini adalah kekuatan yang hanya dapat digunakan oleh sang pahlawan karena ia memiliki kompatibilitas 100%. Jin Shida kemudian menatap kedua tangannya dalam diam dan tampak sangat fokus pada apa yang dilakukannya. Saat itu,
Sebuah pisau tempur kecil terwujud di tangan kirinya menggunakan energi kebiruan. Ia memahami bahwa ia dapat menciptakan benda dan dengan senyum mengatakan bahwa kemampuan ini sangat berguna. Kagura mengungkapkan bahwa ia meninggalkan kekuatan lain seperti itu di berbagai laboratorium yang tersebar di seluruh dunia. Ia tidak meninggalkan semuanya di satu tempat agar para koruptor tidak menghancurkannya sekaligus. Kagura juga ingin sahabatnya melakukan perjalanan dan melihat dunia baru yang sangat ia lindungi. Di masa depan yang jauh ini, ia tidak tahu seberapa berbahaya para koruptor telah menjadi seiring waktu. Meski demikian, ilmuwan itu percaya bahwa dunia baru ini adalah tempat yang jauh lebih baik untuk hidup. Dibandingkan masa lalu yang penuh kekacauan dan kehancuran, peradaban baru telah berhasil berkembang. Kami kemudian melihat kota yang damai dan terbangun dengan baik sebagai bukti bahwa umat manusia telah berevolusi. Di sebuah perpustakaan, seorang wanita muda membaca dengan tenang, menunjukkan betapa damainya dunia baru ini. Itulah sebabnya Kagura meminta sahabatnya untuk terlebih dahulu menikmati tempat baru yang telah muncul ini. Namun gambar ilmuwan mulai terganggu dan ia mengatakan bahwa sayangnya ia tidak akan bisa melakukannya. Dengan senyum seorang lelaki tua, ia menambahkan bahwa ia tidak akan bisa menyaksikan semuanya hingga akhir. Saat itu, proyeksi hologram akhirnya mulai menghilang tepat di depan pahlawan kami. Kagura kemudian menyerahkan dunia ini ke tangan JN dan pesan kubus itu akhirnya berakhir. Pria berambut putih itu mengatakan bahwa ia mengerti sementara Hakama dan Danpeu berlari mendekatinya. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia telah menemukannya dan bahwa semua orang di desa sedang mencarinya. Mereka menariknya dan meminta agar ia kembali karena bintang pertunjukan tidak boleh terlambat ke pesta. Namun Sang Jin Shida memperhatikan sesuatu yang berkilau di leher gadis itu dan tampak penasaran. Dengan pembesaran, ia menyadari bahwa itu adalah kunci akses untuk laboratorium lama. JN kemudian bertanya kepada Akama dari mana ia mendapatkan liontin kunci emas itu. Gadis muda itu menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari sosok besar kepada klannya dan merupakan jimat keberuntungan. Dengan senyum, ia memahami bahwa itulah cara gadis itu masuk ke tempat terlarang untuk mencarinya. Sambil dipandu oleh keduanya, Sang Jin Shida berpikir bahwa kini ia berhutang besar kepada klan gadis itu. Sesampainya di desa, kelompok itu disambut pesta besar di sekitar api unggun raksasa. Beberapa warga kemudian melihat trio itu datang dan meminta mereka mendekat. Orang-orang kemudian bertanya-tanya apakah pria berambut putih itu benar-benar dewa penjaga. Salah seorang warga meragukannya dan mengatakan bahwa ia tampak seperti spesies inferior, lalu JN tersenyum. Charles mendengar percakapan itu. Pejuang lain bertanya apakah pria kurus itu benar-benar mengalahkan monster. Dengan demikian, pejuang bertelinga kucing itu bangkit dan berjalan dengan marah menuju warga. Ia kemudian berteriak kepada para pengecut yang melarikan diri dan mengatakan itulah sebabnya mereka tidak melihat apa yang terjadi. Kini semua orang kagum kepada sang pahlawan dan Hakama mengatakan bahwa mereka berbeda dari sebelumnya. Saat itu pula ayah dan nenek gadis itu mendekati sang penyelamat untuk berbicara dengannya. Nenek itu kemudian mengucapkan terima kasih sekali lagi atas nama seluruh penduduk desa kecil itu. Ayah Hakama mengatakan bahwa desa akan lenyap tanpa kehadirannya dan bahwa mereka ingin membalas budi. Dengan senyum di wajahnya, Jin Shida menyuruh mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tetapi ia menambahkan bahwa jika mereka bersikeras, alih-alih barang, ia lebih memilih menerima informasi. Jin Shida mengatakan bahwa ia ingin mengetahui keadaan terkini dan rinci tentang bagaimana dunia ini berfungsi saat ini. Nenek Hakama mengatakan bahwa dalam hal itu, hal terbaik adalah pergi ke ibu kota kerajaan besar. Di sanalah raja negeri bernama Koshia bermukim dan banyak orang dari seluruh dunia berkumpul. Selain itu, penduduk desa Kadama juga biasanya pergi ke sana untuk menjual produk khusus mereka. Nenek itu memperingatkan bahwa perjalanan panjang dan berbahaya tetapi yakin ia akan baik-baik saja. Akhirnya ia meminta agar JN menggunakan Hakama sebagai pemandu karena gadis itu juga memiliki urusan di ibu kota. Nenek Hakama menjelaskan bahwa gadis muda itu memiliki kekuatan ilahi dan bahwa di ibu kota terdapat akademi untuk pelatihan. Keesokan paginya, fajar hari cerah yang indah menyingsing di desa dengan kicauan burung di langit biru. Di dalam sebuah rumah, pahlawan berambut putih kami mengatakan bahwa pagi ini luar biasa dan udaranya murni. Memandang pemandangan, ia berpikir bahwa ia tidak pernah membayangkan dapat melihat pemandangan seindah ini suatu hari nanti. Dengan pandangan sedikit sedih, Sang Jin Shida mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan hal itu kepada Kagura. Saat itu pula bocah Shandi muncul sambil membawa beberapa pakaian dan dengan malu-malu memanggil dewa penjaga. Bocah itu kemudian meminta pria berambut putih untuk berpakaian dan ia akhirnya menyadari situasinya. Beberapa saat kemudian, Jin Shida dan pemandu barunya memulai perjalanan menuju ibu kota. Nenek itu kemudian meminta Akama untuk memenuhi perannya sebagai pemandu, dan gadis muda itu mengangguk setuju.
Charles mengatakan bahwa ia ingin ikut, tetapi nenek itu menyuruhnya diam dan belajar terlebih dahulu. Sang pahlawan kemudian berbicara kepada Charles dan mengatakan bahwa gerakannya dalam pertempuran kemarin tidak buruk. Pejuang itu menjadi sangat bersemangat dan berteriak bahwa ia akan menunggunya di ibu kota kerajaan untuk tantangan. Dengan segala sesuatunya telah diselesaikan, ayah gadis itu meminta dewa penjaga untuk menjaga putrinya dengan baik selama perjalanan. Ia kemudian berbalik kepada Hakama dan meminta gadis muda itu menjaga diri serta tetap sehat di perjalanan. Sang pahlawan dan pemandu barunya kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan akhirnya memulai perjalanan panjang mereka. Dengan demikian, keduanya mulai berjalan menyusuri jalan tanah di tengah hutan yang sangat hijau. Kami melihat keduanya beristirahat di tepi sungai dengan air jernih dan tenang. Saat senja, mereka akhirnya tiba di sebuah air terjun indah dan berhenti untuk beristirahat. Gadis itu kemudian menunjuk ke arah cakrawala dan tampak menunjukkan sisa perjalanan. Pada malam hari, keduanya mendirikan kemah dan sang pahlawan bertanya kepada Hakama seberapa jauh lagi ibu kota. Hakama menjawab bahwa mereka perlu berjalan 4 hari lagi dan sang pahlawan berpikir bahwa itu masih dekat. Dengan demikian, gadis bertelinga runcing itu bertanya mengapa ia sangat ingin mengetahui tentang dunia ini. Jin Shida menjawab secara misterius hanya dengan mengatakan bahwa itu rahasia besar. Tetapi ia mengingat bahwa Kagura mengatakan para koruptor tidak akan lenyap dengan mudah dan sang Jin Shida mengonfirmasi bahwa itu fakta karena makhluk-makhluk itu masih ada di era ini. Namun ia bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin karena mereka hanya bereproduksi di tempat yang tercemar. Dengan ekspresi serius, sang penyelamat berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang berubah. Gadis muda itu memperhatikan wajahnya dan ia meminta maaf sambil mengatakan bahwa ia hanya sedang berpikir sejenak. Setidaknya pria berambut putih itu senang mengetahui bahwa manusia belum didominasi. Maka ia memutuskan bahwa ia akan terlebih dahulu menyelidiki bagaimana penduduk era ini menghadapi binatang buas tersebut. Menunda para koruptor untuk nanti, ia meminta Hakama berhenti memanggilnya dewa penjaga. Tiba-tiba suara kuda mendekat di tengah malam menginterupsi percakapan mereka. Suara itu semakin keras dan keduanya memandang ke arah hutan dengan rasa ingin tahu. Suara misterius kemudian meminta maaf karena mengganggu istirahat mereka. Saat itu pula muncul seorang ksatria berzirah beserta 2 pendamping wanita dan meminta sejenak perhatian mereka. Pemuda berambut pirang bertelinga runcing itu menatap sang Jin Shida dengan pandangan sangat serius. Tanpa gentar, sang pahlawan bertanya dengan ekspresi curiga siapa pria itu. Ksatria itu memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, Kapten Divisi ke-7 Ksatria Suci. Jin Shida menjadi bingung dengan nama itu dan bertanya-tanya siapa ksatria suci tersebut. Tetapi salah satu pendamping Argus memasang wajah sangat marah mendengar pertanyaan itu. Pejuang itu kesal dengan sikap sang pahlawan dan berteriak agar ia berdiri dan menunjukkan rasa hormat. Tetapi Kapten Argus menyuruh pendampingnya berhenti dan mengatakan dengan yakin bahwa merekalah yang dicarinya. Si pirang kemudian meminta maaf atas kekasaran itu dan bertanya apakah mereka boleh berbincang sejenak. Dengan demikian Jin Shida berdiri dan mempertanyakan apa maksud ksatria itu dengan merekalah yang dicari. Argus kemudian bertanya dari mana keduanya berasal dan kemana mereka pergi sekarang. Hakama dengan polos menjawab bahwa mereka berasal dari desa Kodama dan sedang menuju ibu kota kerajaan. Mendengar jawaban gadis itu, ksatria wanita memberikan senyum jahat dan percaya diri. Ia kemudian turun dari kuda dan mengatakan bahwa seperti yang diduganya, mereka pasti yang bersalah. Sambil menarik pedangnya, wanita itu mengatakan bahwa tidak ada catatan tentang spesies inferior di desa tersebut. Pria berambut putih terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki catatan dan terorganisasi. Tetapi kapten hanya mengatakan tidak dan pendampingnya menjadi sangat bingung. Argus menjelaskan bahwa pakaian gadis itu adalah produk khusus dan sangat mahal dari desa Kadama. Selain itu, pakaian anak jarang ditemui, sehingga ceritanya tampak benar. Namun si pirang memegang pedangnya dan tampak bersiap untuk langkah baru. Kapten kemudian mengarahkan pedangnya ke sang pahlawan dan mengatakan bahwa ia, di sisi lain, berbeda. Ksatria itu mempertanyakan dari mana pakaian Jin Shida berasal karena ia tidak mengenalinya. Sang penyelamat menjawab bahwa di jalan menuju ibu kota, ada perampok yang menggunakan anak-anak untuk merampok orang. Hakama panik dan berteriak bahwa bukan mereka. Tetapi ksatria itu mengatakan bahwa ia akan menjadi hakimnya. Argus mengatakan bahwa para penjahat berpura-pura tidak berbahaya untuk menyerang dan mengarahkan pedangnya. Melihat situasi itu, bocah itu menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Hakama bersiap bertarung dan melepaskan kekuatan ilahinya untuk membela diri dari serangan. Kapten Argus mengamatinya dengan pandangan serius dan analitis, mencatat seluruh kemampuannya. Ia kemudian memperingatkan agar gadis itu tidak mencoba sesuatu yang gegabah. Saat gadis muda itu bersiap menyerang,
Ia terkejut karena Argus menyadari bahwa ia memiliki kekuatan ilahi dan menganggapnya sangat menjanjikan. Jin Shida hanya mengamati adegan itu dan memahami bahwa itulah ksatria suci. Argus kemudian memegang semacam kristal dan menyadari bahwa lawannya kuat dan berbahaya. Ksatria itu mengarahkan pedangnya ke Jin Shida dan bertanya dari mana ia berasal serta apa tujuannya. Ia kemudian mengancam yang baru terbangun itu dengan mengatakan bahwa tergantung jawabannya, ia akan memotongnya di tempat itu. Jin menatap pedang di lehernya dan diam sejenak sambil berpikir. Dengan desahan, sang pahlawan dengan tenang menjawab bahwa ia berasal dari desa kecil Kodama. Pendamping Argus benar-benar terkejut dengan jawaban itu dan berteriak kepada sang Jin Shida. Namun mengejutkannya, Kapten menyarungkan pedangnya dan mengatakan bahwa ia memahami seluruh situasi. Dengan demikian ia berbalik kepada Hakama dan bertanya apakah gadis muda itu tidak berbohong kepadanya. Gadis itu mengonfirmasi cerita tersebut dan bertanya apakah ia benar-benar dewa penjaga desa Kadama. Si Pirang kemudian tampak memahami semuanya dan mengulang pada dirinya sendiri bahwa ia adalah dewa penjaga. Ksatria itu kemudian bertanya apakah urusan mereka telah selesai dan pahlawan kami mengonfirmasi bahwa sudah. Argus menaiki kudanya dan meminta maaf sambil mengatakan bahwa itu hanya bagian dari tugas. Ia kemudian bertanya apakah JN menuju ibu kota dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Ksatria itu menawarkan bantuannya dan meminta sang pahlawan melupakan kedalaman 7 hari. Dengan demikian Kapten dan kelompoknya pergi, sementara pendampingnya tetap sangat kesal. Jin Shida hanya mengamati kelompok itu pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Sementara itu ksatria wanita berambut coklat berteriak kepada kaptennya sambil bertanya mengapa ia mundur. Ia mengatakan tidak ada keraguan bahwa spesies inferior itu mencurigakan dan seharusnya mereka menyerang. Argus kemudian mengulang istilah spesies inferior dan menjadi sedikit berpikir tentang hal itu. Dengan senyum aneh, ia bertanya-tanya siapa di antara mereka yang sebenarnya spesies inferior di sana. Ksatria wanita berambut hijau setuju dengannya, dan yang lain marah karena tidak memahami apapun. Dengan demikian ia berbalik dan bertanya kepada rekannya, apakah ia tidak menyadari kebenarannya. Ksatria wanita itu kemudian menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Argus mengungkapkan bahwa ia mencoba menyerang pahlawan kami 3 kali tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengingat saat ia mengarahkan pedang ke leher yang baru terbangun itu. Pada saat itu tangan Kapten gemetar dan ia tampak sangat kesulitan mempertahankan posisinya. Jin Shida kemudian melepaskan sedikit energinya untuk melawan serangan ksatria itu. Kapten mengatakan bahwa ia dinetralkan sebelum sempat bergerak. Pejuang berambut hijau bertanya apakah ia menggunakan kekuatan ilahinya, dan Argus mengonfirmasi bahwa ia melakukannya. Pendampingnya benar-benar terkejut karena kekuatannya bahkan tidak teraktivasi. Ia menjelaskan bahwa ia menyerangnya dengan cara yang sama seperti pada gadis itu, tetapi roh-roh tidak membantunya. Ksatria wanita berambut hijau juga mengatakan hal yang sama terjadi padanya, dan temannya terperanjat. Argus menjelaskan bahwa terdapat celah besar dalam kekuatan ilahi dasar mereka dibandingkan dengannya. Dan dari seluruh ksatria suci, hanya Grand Captain yang mampu melakukan hal seperti itu. Dengan demikian kedua pejuang wanita itu terdiam dan melanjutkan perjalanan dengan pandangan bosan. Pejuang berambut coklat menjadi kesal dan mengatakan bahwa ia tidak menyadari apapun yang berbeda. Tetapi Argus menjelaskan bahwa ia adalah anomali dan bahwa ia baru bergabung dengan regu. Ia kemudian bertanya apakah koruptor dari desa itu dikalahkan olehnya, dan temannya mengonfirmasi. Ia bertanya apakah mereka dapat membiarkannya pergi dan si Pirang mengatakan ya karena ia tidak tampak sebagai ancaman. Dengan demikian pejuang wanita lain menyuruh mereka kembali ke ibu kota dan bahwa ia akan mengurus semuanya. Kapten kemudian memikirkan dewa penjaga dan mengatakan bahwa seseorang membutuhkan lebih banyak martabat daripada kekuatan. Pada titik ini kami melihat ibu kota kerajaan besar dan Argus berpikir akan baik jika ia menjadi sekutu. Dengan pandangan serius, ksatria itu menambahkan bahwa ia akan berguna untuk masalah negara. Keesokan harinya, sang Jin Shida berkomentar kepada pemandunya bahwa ia bertemu seseorang yang menarik kemarin. Hakama kemudian bertanya apakah semua ksatria di sana sekuat itu tetapi ia menyangkal. Gadis itu menjelaskan bahwa di antara para ksatria hanya elit yang dapat bergabung dengan ksatria suci. Jin Shida berbicara tentang sihir roh dan gadis itu kagum bahwa ia menyadari kecepatan itu. Gadis muda itu menjelaskan bahwa kekuatan ilahi dipinjam dari roh untuk menggunakan sihir. Jin Shida kemudian memahami bahwa nanomachine diperlakukan sebagai roh di era ini. Ia sampai pada kesimpulan bahwa di era baru ini, ilmu pengetahuan yang ia kenal telah menjadi fantasi. Dengan demikian ia mengingat pejuang sebelumnya yang memanggilnya spesies inferior dengan jijik. Sang pahlawan kemudian mengulang istilah itu dan gadis itu menatapnya dengan pandangan bingung karena tidak mengerti. Ia kemudian berkomentar bahwa ada berbagai jenis spesies dan Hakama mengangguk setuju.
Gadis muda itu mengatakan bahwa beberapa tampak seperti ikan dan yang lain seperti serangga serta sang pahlawan terkejut. Ia menjelaskan bahwa neneknya mengatakan bahwa dulu tempat tinggal terbatas. Itulah sebabnya semua orang mengubah tubuh mereka untuk beradaptasi dengan tempat di mana mereka dapat hidup dan bertahan. Sang Jin Shida terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka beradaptasi dengan lingkungan seiring waktu. Pada titik ini ia berpikir bahwa beberapa manusia bertahan selama 100 juta tahun dan berevolusi sangat banyak. Jin Shida kemudian bertanya apakah mereka yang tidak berubah disebut spesies inferior dan gadis itu mengonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa mereka inferior dibandingkan mereka yang beradaptasi dan itulah sebabnya dunia memandang mereka dengan dingin. Untuk memperburuk keadaan, gadis muda itu mengungkapkan bahwa banyak dari spesies inferior ini berakhir dijual sebagai budak. Tetapi Hakama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang begitu besar dan menganggap aneh memperlakukan seseorang buruk hanya karena berbeda. Pria berambut putih setuju dengannya dan dengan pandangan serius mengatakan bahwa semua orang telah menjadi gila. Dengan senyum, Sang Jin Shida mengatakan kepada gadis muda itu bahwa ia orang yang baik, membuatnya bingung. Tiba-tiba seseorang berlari dengan panik melewati keduanya dan tampak dalam kesulitan. Mereka terkejut dengan situasi itu, dan suara misterius mulai berteriak meminta tolong di tengah jalan. Saat itu pula seorang gadis berambut biru berlari ke arah mereka tetapi akhirnya tersandung dan jatuh ke tanah. Hakama kemudian berlari untuk membantunya dan dengan putus asa bertanya, apakah wanita muda berambut biru itu baik-baik saja. Jin Shida berambut putih kami hanya mengamati adegan itu dengan pandangan serius dan sangat analitis. Gadis itu kemudian pingsan di tanah dan mereka menyadari bahwa ia benar-benar terluka dan kelelahan. Namun sang pahlawan memperhatikan sesuatu yang aneh dan melihat bahwa telinga gadis itu bukan berasal dari hewan apapun. Ia kemudian terbaring di tanah tanpa kekuatan dengan beberapa luka di seluruh tubuhnya. Jin Shida mendekat dan menyadari bahwa lukanya serius serta ia membutuhkan pertolongan segera. Hakama kemudian menggendongnya dan terus bertanya apakah wanita muda yang pingsan itu baik-baik saja. Sang penyelamat kemudian menyuruh mereka menunggu dan bersiap menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan gadis itu. Namun tiba-tiba wanita muda berambut biru itu terbangun dengan pandangan tegas dan tampak siap menyerang. Ia kemudian berteriak agar Sang Jin Shida tidak bergerak dan ia hanya mengamati situasi dengan tenang. Saat itu gadis itu menjadikan Hakama sandera dan mengancamnya dengan pisau sambil mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya. Jin Shida hanya mengamati adegan itu dari kejauhan dan tampak menganalisis segalanya dengan cermat. Dengan senyum tipis, Jin Shida mengatakan bahwa ia mengerti dan tampak telah memahami seluruh rencana. Wanita muda itu kemudian bertanya dengan nada mengejek apakah jebakannya tidak sempurna. Pria berambut putih kemudian menyadari bahwa jika ini jebakan, maka kaki tangannya berada di dekat. Tiba-tiba sosok tak terlihat mulai mendekat dan sang pahlawan kagum dengan kemampuan itu. Saat itu pula muncul seorang pria bertanduk kambing dan memuji gadis berambut biru atas pekerjaan bagus. Pendatang baru itu mengungkapkan diri sebagai pemimpin kelompok perampok dan berbicara tentang kamuflase mereka. Dijelaskan bahwa ini adalah fungsi nanomachine yang membuat mereka hampir transparan di udara. Kelompok itu kemudian mengelilingi pahlawan kami dan pemimpin bertanya dari negara mana spesies inferior itu berasal. Selanjutnya perampok itu mengarahkan pedangnya ke leher JN dan menyuruhnya tidak bergerak. Pemimpin mengancamnya sambil mengatakan bahwa ia tahu apa yang terjadi jika ia tidak patuh dan Hakama berteriak memanggil JN. Dengan demikian Hakama melepaskan kekuatan ilahinya dan gadis berambut biru berteriak kesal dengan situasi itu. Jin Shida kemudian berteriak memanggil nama pemandunya dan tampak berusaha menghentikannya dengan cara tertentu. Hakama terus ditahan oleh penculik dan tampak sangat takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sang penyelamat kemudian dengan tenang mengatakan bahwa kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk diarahkan kepada manusia. Hakama mencoba menjawab tetapi wanita muda berambut biru semakin mengencangkan lengannya di lehernya. Pada titik ini pemimpin perampok terkejut dan merayakan penemuan seseorang dengan kekuatan ilahi. Salah satu anak buah bertanya apakah sang pahlawan juga dapat menggunakan kekuatan ini dan JN memberikan pandangan mengejek kepadanya. Tanpa berpikir dua kali, anak buah itu mencoba meraih lengan Jin Shida dengan kekuatan besar. Kemudian anak buah itu menyerangnya dengan pukulan lutut dan dengan sombong memanggilnya spesies inferior. Namun pemimpin kelompok menghentikannya sambil mengatakan agar tidak merusak barang dagangan karena ia tidak bernilai banyak. Pria bertanduk kambing itu menambahkan bahwa spesies inferior tidak akan pernah memiliki kekuatan ilahi. Pada titik ini Hakama menyadari bahwa mereka adalah perampok yang disebutkan ksatria suci sebelumnya. Terluka, pemimpin menggunakan kekuatan listrik dan mengatakan bahwa sudah waktunya keduanya tidur. Gadis itu panik karena tahu bahwa jika tertangkap, ia pasti akan dijual di pasar. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan sang penyelamat memanggil Hakama sambil meminta pemandunya akhirnya terbangun.
Gadis muda itu kemudian terbangun dengan kaget dan menyadari bahwa keduanya terperangkap di dalam sangkar. Jin Shida bertanya apakah ia baik-baik saja dan gadis itu mengonfirmasi sambil mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sang Jin Shida kemudian memandang sekeliling dan bertanya di mana mereka berada sambil melihat orang-orang lain yang juga terperangkap. Ia menjelaskan bahwa tempat ini adalah basis para perampok yang menyerang mereka di hutan sebelumnya. Tampaknya orang-orang lain yang juga diserang turut terperangkap di sana bersama mereka. Di dalam sangkar lain, terlihat dua pria yang seluruh tubuhnya memar dan pakaian mereka robek-robek. Di sel sebelahnya, seorang gadis berambut hijau bertelinga runcing gemetar ketakutan sambil meringkuk. Kedua pria itu kemudian terdiam sejenak dan mengamati tempat tersebut dengan sangat hati-hati. Hakama kemudian bertanya mengapa ia tidak mengenakan pakaian, dan sang pahlawan menjelaskan bahwa pakaiannya dicuri. Gadis itu mengatakan bahwa ia sangat tenang, dan sang penyelamat menjawab bahwa ia telah menghabiskan hidupnya hampir tanpa pakaian. Namun gadis muda itu mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengapa ia tidak bereaksi terhadap serangan para perampok. Ia mengatakan bahwa JN bisa dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi JN hanya terdiam sejenak. Di luar, dua penjaga sedang berbicara dan salah satunya menyuruh yang lain untuk segera menyelesaikannya. Dengan demikian, sang pahlawan dan pemandunya terus duduk di dalam sel sambil mengamati gerak-gerik para perampok. Gadis berambut biru kemudian muncul membawa piring makanan dan terkejut melihat mereka sudah terbangun. Hakama marah kepada si pengkhianat dan gadis muda itu menyuruhnya membencinya sepuas hati karena ia tidak peduli. Si penculik mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan pengampunan karena sejak awal ia tidak pernah berpikir akan mendapatkannya. Meski mendengar hal itu, gadis bertelinga runcing tetap sangat marah dan meraih jeruji sel. Namun mengejutkannya, sang Jin Shida mengatakan bahwa gadis itu sebenarnya sangat baik hati, membuatnya bingung. Ia kemudian mengulang kata, baik hati, dan berpikir bahwa penjahat sejati tidak akan bertindak seperti itu. JN menjelaskan bahwa penjahat sejati tidak membuang waktu untuk memikirkan apakah mereka dibenci atau diampuni oleh seseorang. Dengan demikian, pria berambut putih itu berdiri dan tampak bersiap untuk akhirnya bertindak. Dengan mudah, ia hanya membengkokkan jeruji besi sangkar menggunakan kedua tangannya saja. Gadis berambut biru benar-benar terkejut dan tak berkata-kata melihat kekuatan absurd yang ditunjukkannya. Begitu berada di luar, ia berbalik kepada gadis muda itu, dan ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Sang pahlawan mengatakan bahwa ia menunggunya agar mereka bisa berbicara tanpa ada yang mendengar, dan Hakama menjadi bingung. Ia kemudian bertanya kepada si pengkhianat di mana orang penting baginya yang menjadi sandera. Gadis muda itu bertanya bagaimana ia tahu hal itu, dan sang pahlawan dengan tenang menjawab bahwa itu hanya firasat. Sambil menyembuhkannya, ia mengatakan bahwa pada awalnya ia tertipu karena luka-lukanya memang nyata. Namun sang penyelamat menjelaskan bahwa bahkan penjahat tidak akan menggunakan sekutu untuk menyebabkan luka serius seperti itu. Itulah sebabnya ia langsung menyadari bahwa gadis itu hanya mengikuti mereka karena semacam pemerasan. Gadis berambut biru benar-benar terdiam dan menatap situasi dengan pandangan penuh kekaguman. Sang pahlawan kemudian bertanya apakah sandera itu saudara laki-lakinya, dan gadis muda itu mengangguk sambil mengatakan, ya. Dalam kilas balik, terlihat bahwa para perampok mengatakan akan menjual saudaranya kepada beberapa pengkhianat. Dengan demikian ia menyadari bahwa mereka akan berpisah selamanya dan jatuh ke dalam keputusasaan total. Gadis muda itu kemudian mengungkapkan bahwa orang tuanya telah dikalahkan, dan itulah sebabnya ia harus melindungi saudaranya. Mendengar seluruh cerita, Hakama hanya mengamati situasi dalam diam dan tampak sangat berpikir. Jin Shida berambut putih kami memasang pandangan penuh kebencian dan menyebut mereka sampah. Hakama kemudian bertanya apakah ia sengaja membiarkan dirinya ditangkap, dan ia mengatakan bahwa itu bagian dari rencana. Sang penyelamat menjelaskan bahwa penjahat itu keras kepala dan gigih seperti noda minyak, dan gadis itu tidak memahami. Ia mengatakan bahwa jika satu orang lolos, ia akan menyebarkan pengaruhnya di tempat lain dan menyebabkan lebih banyak masalah. Itulah sebabnya jika ingin menyelesaikan mereka, lebih baik dilakukan sekaligus tanpa meninggalkan jejak. Tiba-tiba JN menendang pintu sel, dan penjaga yang berada di sana terlempar jauh oleh kekuatan benturan. Jin Shida kemudian berdiri di pintu masuk sel dan menatap keluar dengan pandangan serius. Dengan aura gelap, ia mengatakan bahwa perlu mencabut semuanya hingga ke akar-akarnya secara menyeluruh. Kemudian kita dibawa ke kilas balik yang menunjukkan kota futuristik 100 juta tahun lalu. Terlihat beberapa mobil terbang dan gedung-gedung yang diterangi lampu neon pada malam hujan. Saat itu muncul seorang bocah berambut hitam bermata biru dengan wajah memar dan kotor. Di televisi ia melihat seorang pahlawan yang membongkar organisasi kriminal, dan karena itu ia mendambakan keadilan. Bocah itu kemudian berdiri di jalan gelap dan berkabut seolah menunggu sesuatu.
Namun ia segera menyadari kenyataan ketika seorang pria bersepatu berhenti tepat di depannya. Ia berpikir bahwa dunia yang membutuhkan keadilan adalah tempat yang sangat rumit untuk hidup. Dunia semacam itu selalu penuh dengan orang-orang yang seperti sampah dan tidak peduli pada apapun. Seorang perampok meraih kerahnya dan ia berpikir bahwa jika bisa hidup normal, tidak ada yang lebih baik. Namun lingkungan tempat ia tinggal saat itu sama sekali tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Maka tanpa ragu, bocah muda itu memutuskan untuk melawan dan menyerang perampok dengan sekuat tenaga. Satu-satunya solusi yang ia temukan adalah mengalahkan semua musuhnya tanpa ampun. Dan itulah yang ia lakukan. Ia mulai melawan semua perampok di kota itu. Seiring waktu, ia melanjutkan perjalanannya dan menghadapi musuh yang semakin kuat dan berbahaya. Kini lebih dewasa, ia melanjutkan perburuannya dan duduk di atas tumpukan mayat yang ia kalahkan sendiri. Namun suatu hari, seorang pria misterius muncul dan menemukannya di tengah semua mayat itu. Jin Shida hanya menatap pria itu dalam diam dan tampak mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Ilmuwan itu kemudian mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa pahlawan muda itu lahir di dunia yang sepenuhnya salah. Kembali ke masa kini, JN menyeret salah satu penjaga yang tidak sadar melintasi lantai hanya dengan satu tangan. Saat itu pula muncul dua anak buah lain dan dengan putus asa berteriak agar ia menghentikan itu sekarang juga. Tak lama kemudian, semua penjaga tergeletak di tanah, dan salah satunya bertanya apa tujuannya. Anak buah lain yang jatuh bertanya dari mana ia berasal dan bagaimana ia bisa masuk ke sana. Jin Shida berambut putih kami hanya memberikan senyum jahat dan bersiap melanjutkan. Ia kemudian melempar salah satu penjaga ke arah yang lain dengan kekuatan yang benar-benar absurd. Salah satu anak buah berhasil menangkap rekannya dan terkejut dengan kekuatan lemparan itu. Dalam sekejap mata, sang pahlawan melewati mereka dan menyerang penjaga terakhir yang masih berdiri. Anak buah itu berhasil menangkap rekannya dan terkejut dengan kekuatan lemparan yang absurd. JN berdiri membelakangi dan menghadapi pemimpin perampok yang berteriak bertanya siapa sebenarnya dia. Pria bertanduk kambing itu tetap di tanah benar-benar lumpuh dan tidak memahami situasi. Tiba-tiba teriakan keras bergema di tempat itu dan semua tahanan lain terkejut. Gadis berambut biru kemudian menyadari bahwa itu teriakan siapa dan menjadi sedikit khawatir. Gadis muda itu bertanya siapa rekannya dan Akama menjawab bahwa ia adalah dewa penjaga. Dengan senyum percaya diri, gadis itu mengatakan bahwa jika semuanya diserahkan kepada JN, semuanya akan baik-baik saja. Hakama menyuruh semua orang pergi dan gadis muda lain bertanya apakah mereka benar-benar akan diselamatkan olehnya. Ia mengingat pemimpin itu dan mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan ilahi yang kuat serta mereka tidak bisa menang dengan kekuatan. Melihat situasi itu, pemimpin perampok putus asa dan berteriak agar sang pahlawan menunggu. Sang penyelamat memegang kepala seorang anak buah dan pemimpin bertanya apakah ia mencari uang. Pria bertanduk kambing itu kemudian memberikan senyum jahat dan tampak memiliki ide yang sangat aneh. Ia kemudian menunjuk ke sebuah sangkar dan bertanya apakah Jin Shida mencari budak. Perampok itu mengatakan bahwa ia bisa memberikan apapun yang diinginkan, dan kami melihat bahwa saudara laki-laki gadis itu berada di dalam sangkar tersebut. Jin Shida hanya mengamati situasi dengan pandangan penuh jijik dan ketidaktertarikan. Dengan pandangan dingin, sang pahlawan bertanya apakah ia sudah selesai berbicara sementara seorang perampok menatapnya. Pemimpin itu benar-benar terdiam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Ia kemudian mempertanyakan mengapa sihir rohnya tidak bekerja terhadap penyusup itu. Dengan pandangan panik, ia menyadari bahwa pria ini berbeda dari semua yang pernah dihadapinya. Pria berambut putih mengatakan bahwa untungnya ia hanyalah penjahat setengah matang. Ia menjelaskan bahwa penjahat sejati langsung melarikan diri dan perampok itu memasang wajah ketakutan. Jian melanjutkan bahwa orang seperti dia pertama-tama meremehkan lawan dan berpikir akan menang. Namun ketika hampir kalah, perampok itu mencoba memuji musuh dan pria bertanduk kambing menjadi marah. Melihat tidak ada pilihan lain, pemimpin kelompok memutuskan sudah waktunya melaksanakan rencana. Ia kemudian berlari menuju tuas dan berteriak bahwa pertarungan belum berakhir. Pria bertanduk kambing itu berhasil menarik tuas dan gerbang besar mulai terbuka. Di balik pintu besi besar, makhluk aneh dan berotot terperangkap dalam sangkar gelap. Jin Shida menatap binatang buas itu dan perampok menjelaskan bahwa makhluk itu diperoleh atas permintaan seseorang. Monster itu kemudian menghancurkan sangkar dan pemimpin mengatakan bahwa jika pujian tidak berhasil, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan senyum jahat, pria bertanduk kambing itu tampak sangat yakin dengan kekuatan makhluk tersebut. Ia kemudian berteriak kepada pahlawan kami bahwa ia akan menyelesaikannya sepenuhnya menggunakan senjata rahasianya. Tanpa ragu, makhluk itu menerjang maju dan mempersiapkan pukulan kuat untuk mengenai Jin Shida. Namun Jin Shida hanya menatap serangan itu dengan mata bercahaya, tanpa menunjukkan ketakutan. Mengejutkan semua orang,
Sang pahlawan berhasil menghentikan pukulan monster hanya dengan kedua tangannya. Pemimpin perampok benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. JN menjelaskan bahwa ia lahir dengan apa yang mereka sebut konstitusi superhuman dan sangat kuat. Ia mengungkapkan bahwa ia tampak memiliki serat otot berkali-kali lebih banyak daripada manusia normal. Dengan demikian, Sang Jin Shida mendaratkan pukulan kuat tepat di tengah perut makhluk aneh itu. Selanjutnya JN mengatakan bahwa terhadap penyusup, ia tidak akan menahan diri dan mulai melepaskan kekuatannya. Dengan menautkan kedua tangan, ia menembakkan ledakan energi besar menggunakan seluruh kekuatan ilahinya. Serangan itu menghancurkan makhluk tersebut, dan pemimpin perampok jatuh ke tanah benar-benar ketakutan. JN kemudian mendekat dan bertanya apakah ia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi diri. Dengan pandangan serius, Jin Shida berambut putih menghadapinya dan bertanya apa yang akan dilakukannya sekarang. Benar-benar terpojok dan berkeringat, pria bertanduk kambing mulai memohon belas kasihan. Tetapi dengan senyum putus asa ia bertanya apakah sang penyelamat tidak akan membiarkannya pergi. Sang pahlawan menjawab dengan sederhana, tidak, dan kemudian mendaratkan pukulan kuat ke wajah perampok itu. Setelah itu, ia akhirnya mendapatkan kembali pakaiannya dan mulai berpakaian dengan tenang serta damai sambil mengenakan mantelnya. Ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan kembali pakaiannya sementara penjahat itu menatapnya. Ia kemudian berbalik ke sangkar dan meminta maaf kepada anak-anak karena membuat mereka menunggu. Ia berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari sana dan para sandera kecil dipenuhi harapan serta kegembiraan. Namun sebelum itu, ia mendekati meja dan mengatakan bahwa ia perlu menyelidiki beberapa hal terlebih dahulu. Dengan demikian, yang baru terbangun membuka kotak kayu kecil dan menemukan kunci serta dokumen. Memandang kertas-kertas itu, ia menyadari bahwa semuanya tampak sangat mencurigakan dan menjadi tertarik. Dengan pembesaran, terlihat bahwa dokumen itu ditulis dalam bahasa aneh yang tidak dapat dibaca. Sang penyelamat memberikan senyum tipis dan tampak akhirnya memahami seluruh situasi. Namun mengejutkan kami, ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang tertulis di kertas-kertas itu. Dengan demikian ia memutuskan bahwa ia harus meminta Akama mengajarinya membaca bahasa dunia ini. Ia kemudian berbalik ke sisa-sisa monster dan bertanya-tanya apa yang mereka inginkan dengan menangkap penyusup itu. JN mengatakan bahwa ia akan mencari tahu kebenarannya dan meletakkan tangannya pada sisa makhluk aneh itu. Kemudian ia mengakses kamera nanomachine di area tersebut untuk melihat apa yang benar-benar terjadi. Ia mengatakan bahwa seharusnya ada rekaman jika Votage itu dari minggu terakhir dan mulai menonton. Dengan pandangan serius dan tegas, Jin Shida berambut putih kami terus menyaksikan masa lalu. Saat itu, seorang bangsawan bertanya apa yang akan dilakukannya, dan pria itu menjawab bahwa ia tidak perlu tahu. Dengan senyum jahat, pria misterius itu mengatakan bahwa meskipun demikian, ia akan memberitahu satu hal. Ia kemudian mengungkapkan dengan pandangan jahat bahwa sesuatu yang sangat menarik akan terjadi di negeri ini. Sang penyelamat menyelesaikan menonton rekaman dan memasang pandangan serius sambil memikirkan segala yang ditemukannya. Beberapa saat kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di sebuah kota dan semua orang tampak lebih tenang. Para mantan tahanan kemudian berkumpul di tengah jalan dan tampak menunggu sesuatu. Hakama dan gadis berambut biru mengamati para perampok dibawa pergi oleh penjaga kota. Gadis muda berambut biru kemudian berbalik dan tampak melihat sesuatu yang penting di kejauhan. Saat itu bocah Neato berlari mendekatinya sambil berteriak memanggil kakak tercintanya. Dengan air mata di matanya, gadis itu kemudian bersiap akhirnya memeluk saudaranya yang hilang. Keduanya kemudian berpelukan dan menangis bahagia karena akhirnya dapat bersatu kembali. Ia kemudian berterima kasih kepada sang pahlawan sambil memanggilnya dewa, dan ia menjawab bahwa ia bukan dewa serta tidak apa-apa. Pria berambut putih kemudian mengalihkan pembicaraan dan tampak memiliki pertanyaan tentang situasi tersebut. Ia bertanya siapa yang menangkap para perampok itu, dan Hakama mengatakan bahwa mereka dari guild serta ia yang memanggil mereka. Gadis muda itu kemudian menunjuk seorang pria bertanduk dan mengatakan bahwa ia adalah kepala guild kota. Kepala guild kemudian menatap kelompok itu dengan ekspresi serius dan tampak menganalisis semua orang. Pria itu mendekat dan bertanya apakah Jin Shida yang bertanggung jawab serta ia mengonfirmasi. Kepala guild kemudian memperkenalkan diri sebagai Padra dan berterima kasih kepada pahlawan kami atas seluruh kerjasamanya. Pria bertanduk itu kemudian menatap yang baru terbangun dengan pandangan serius dan sangat analitis. Ia berpikir bahwa JN tidak memiliki goresan sedikit pun dan meskipun tampak seperti spesies inferior, ia berbeda. Padra menyimpulkan bahwa ia bukan orang biasa dan mengatakan bahwa ada banyak laporan tentang para perampok itu. Sang penyelamat bertanya mengapa tuan lokal tidak menangkap mereka dan kepala guild mengatakan bahwa ia tidak bisa. Dijelaskan bahwa hanya anggota guild yang telah bersumpah setia kepada raja yang dapat menanganinya.
Padra menambahkan bahwa meskipun Lord Chapen melakukan kejahatan, mereka akan melaporkannya. Dengan demikian Sang Jin Shida memahami bahwa tuan itu seperti wali kota dan Guild seperti polisi. Ia kemudian memikirkan nama Chapion dan mengingat bangsawan mencurigakan yang dilihatnya dalam rekaman sebelumnya. Sang pahlawan menyerahkan dokumen yang ditemukannya kepada kepala Guild dan bertanya apakah itu bisa berguna. Padrik terkejut dan mengungkapkan bahwa kertas itu adalah daftar orang yang berbisnis dengan para perampok. Sang penyelamat bertanya apakah mereka bisa menangkap semua orang dengan itu dan apakah nama tuan ada di daftar. Tetapi kepala Guild menyangkal serta menyuruhnya tidak menganggap lelucon itu serius dan JN berpikir bahwa ia penjahat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dan sebelum pergi, ia memandang gadis berambut biru. Sang pahlawan bertanya apa yang akan terjadi pada para budak dan Padra mengatakan bahwa Guild akan membantu. Namun bagi mereka yang tidak masuk kategori, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan JN memandang kedua saudara itu. Jin Shida percaya bahwa keduanya telah kehilangan orang tua dan bertanya, apakah tidak ada tempat penampungan. Padrik menjawab bahwa tidak ada, tetapi mereka bisa membantu mencarikan pekerjaan. Namun karena keduanya spesies inferior, ia berpikir akan sulit menemukan pekerjaan. Pria berambut putih menghela napas dan berpikir bahwa prasangka terhadap spesies inferior juga ada di sini. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membantu keduanya, tetapi menyadari bahwa mereka tidak memiliki tempat tujuan atau pekerjaan. Namun tiba-tiba Sang Jin Shida mendapatkan ide dan menyuruh mereka menunggu sebentar. Ia bertanya apakah mereka bersedia pergi ke tempat di mana mereka bisa bekerja, dan gadis muda itu mengonfirmasi. Dengan senyum tipis, pria berambut putih mengatakan bahwa ia memiliki tempat tertentu dalam pikiran. Saat itu ia mengingat malam ketika Argus menyuruh mencarinya jika membutuhkan bantuan. Sang pahlawan kemudian mengatakan dengan senyum nakal bahwa ia tahu tempat kerja yang sangat istimewa. Dengan demikian kita dibawa ke ibu kota kerajaan menuju kediaman megah dan mewah milik Ksatria Argus. Tiba-tiba ksatria bangsawan itu merasakan getaran aneh dan sedikit ketakutan dengan sensasi tersebut. Pendampingnya bertanya apakah ada yang salah, dan ia mengatakan tidak ada, hanya merasa dingin. Kelompok ksatria melanjutkan perjalanan menuju kediaman megah kapten mereka. Sesampainya di lokasi, Argus mengucapkan selamat tinggal kepada para pendampingnya dan mengatakan bahwa mereka telah cukup jauh. Si Pirang berterima kasih atas kerja mereka dalam ekspedisi dan menyuruh semua orang beristirahat dengan baik pada hari libur mereka. Dengan demikian ksatria suci itu memasuki mansionnya dan disambut oleh dua pelayannya. Semua pelayan dan staf membungkuk serta menyambut Tuan Argus yang agung. Ksatria itu kemudian bertanya kepada pelayannya apakah ada berita penting baginya. Pria itu dan salah satu pelayan memasang wajah khawatir serta sedikit malu atas pertanyaan tersebut. Argus memperhatikan reaksi aneh mereka dan dengan desahan bertanya apakah ada sesuatu yang buruk terjadi. Pelayan meminta maaf karena mengganggunya dan ksatria menjawab bahwa tidak masalah. Dengan demikian pria itu mendekat dan mulai berbisik sesuatu di telinga tuan bangsawan. Keduanya kemudian berjalan melintasi aula megah sambil membicarakan apa yang terjadi. Namun dari balkon, seorang wanita muda berambut pirang mengamati keduanya dengan pandangan sangat marah dan serius. Ksatria bangsawan berterima kasih atas laporan itu. Dan pelayan mengatakan bahwa itu hanya tugasnya sebagai pelayan. Dengan tangan di kepala, Argus menyadari bahwa situasi di ibu kota jauh lebih buruk daripada yang dibayangkannya. Ia bertanya-tanya bagaimana penyusup muncul di ibu kota kerajaan dan dari mana mereka berhasil masuk. Dengan pandangan serius, ksatria berambut pirang menyimpulkan bahwa seseorang pasti sengaja membiarkan mereka masuk. Dalam hal itu, tempat yang paling mencurigakan adalah Akademi Harnes karena masuk ke sana sangat dibatasi. Bangsawan itu kemudian berpikir bahwa bagaimanapun juga, ia akan membutuhkan sekutu secepat mungkin. 3 hari berlalu dan kita melihat kelompok Jin Shida bepergian menuju ibu kota kerajaan besar. Gadis berambut biru bertanya apakah ia benar-benar akan mendapatkan pekerjaan, dan sang pahlawan menyuruhnya tenang. Ia mengatakan bahwa karena ia tahu membaca, menulis, dan berhitung, ia pasti akan menemukan sesuatu. Dengan senyum, gadis muda itu terdorong oleh kata-kata sang penyelamat dan berterima kasih atas kepercayaannya. Tiba-tiba Hakama menunjuk ke Cakrawala dan berteriak gembira mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Jin Shida kemudian memandang ke depan dengan ekspresi terkejut saat melihat tujuan mereka di kejauhan. Di depan kelompok terbentang ibu kota kerajaan yang luas, dan sang pahlawan menatapnya untuk pertama kali dengan kagum. Kota itu penuh kehidupan dengan banyak orang di gedung-gedung berarsitektur sangat berbeda. Sang Jin Shida berkomentar bahwa tempat itu penuh kehidupan dan anak-anak terkesan dengan segalanya. Hakama kemudian menjelaskan bahwa ibu kota beroperasi dari impor dan itulah sebabnya segala sesuatu berakhir di sana. Ia menambahkan bahwa bahkan penduduk Kadama datang untuk menjual dan JN mengingat ucapannya.
Pria berambut putih terpesona melihat percampuran besar berbagai ras dan budaya. Ia menyadari bagaimana tempat itu berevolusi dengan cara unik dan berbeda dari segala yang pernah dilihatnya. Akama menambahkan bahwa jalan-jalannya bersih sempurna dan kami melihat toko penuh berbagai barang. Ia juga mengatakan bahwa hukum dan ketertiban di ibu kota tampak sangat kokoh dan aman. Namun Jin Shida berambut putih memasang pandangan serius dan agak berpikir. Ia memperhatikan seorang penjaga memperlakukan buruk dua orang bertanduk ikan di gang gelap. Dengan demikian ia berpikir bahwa setiap era baru juga membawa masalah dan beban sendiri. Jin Shida kemudian bertanya kepada Hakama kapan ujian akademi akan berlangsung, dan ia mengatakan minggu depan. Seorang wanita muda berambut pirang mengamati mereka, dan sang pahlawan lega karena kelas baru dimulai setelah hasil diumumkan. Dengan pandangan jijik, gadis pirang itu bertanya-tanya tentang anak-anak dan setengah ras itu. Setelah hari yang panjang, kelompok itu akhirnya tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat. Hakama dan bocah Nino kemudian melemparkan diri ke tempat tidur. Gembira akhirnya memiliki tempat. Sang pahlawan mengatakan bahwa mereka akhirnya mendapatkan tempat tidur sungguhan, dan semua orang setuju dengan gembira. Dengan demikian ia berpikir bahwa kini setelah tiba di ibu kota, muncul pertanyaan jutaan dolar. Memegang kantong koin, sang penyelamat mengingat bahwa hidup di dunia ini membutuhkan banyak uang. Akama memegang hadiah dari para perampok, tetapi ia tahu itu tidak akan bertahan setelah dibagi. Selain itu, ia masih perlu mendapatkan pekerjaan bagi kedua saudara yang diselamatkannya. Sang Jin Shida berpikir bahwa melacak Argus akan menjadi jalan pintas, tetapi tanpa undangan ia tidak bisa masuk. Dengan tangan di dagu, pria berambut putih menjadi berpikir dan menganalisis semua pilihan. Ia bertanya-tanya apakah sebaiknya terlebih dahulu menyelidiki para koruptor era baru ini untuk memahami. Yang baru terbangun mengingat bahwa sudah ada orang yang mencoba menggunakan makhluk-makhluk itu untuk pekerjaan kotor. JN menyimpulkan bahwa para koruptor adalah ancaman besar dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan pandangan serius dan tegas, sang Jin Shida menatap keluar jendela dengan sangat fokus. Ia kemudian menegaskan dengan keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan sejarah berulang seperti dulu. Dengan demikian sang pahlawan bertanya kepada Hakama bagaimana orang-orang di sana biasanya meneliti sesuatu. Gadis itu menjelaskan bahwa buku mahal dan di desanya mereka harus berbagi di antara semua orang. Namun ia mengungkapkan bahwa ibu kota memiliki perpustakaan di mana ia bisa menemukan apa yang dicari. Pria berambut putih mengulang kata perpustakaan dan tampak sangat menyukai ide itu. Dengan senyum, ia mengatakan bahwa ini berguna dan ia bahkan mungkin menemukan petunjuk tentang laboratorium Kagura. Namun sesampainya di lokasi, seorang pustakawati berkacamata mengatakan bahwa itu tidak mungkin bagi mereka. Ia menjelaskan bahwa buku-buku itu adalah harta nasional dan masuk tidak diizinkan bagi sembarang orang. Wanita itu mengungkapkan bahwa masuk dibatasi bagi siswa, staf, dan bangsawan lokal kota. Hakama kemudian mengingat bahwa JN tidak tahu membaca dan ia mengonfirmasi bahwa ia masih buta huruf dalam bahasa tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sedang mempelajari abjad, tetapi akan memakan waktu hingga ia bisa memahami satu halaman penuh. Dengan tangan di wajah, sang Jin Shida menjadi frustrasi dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukannya sekarang. Tiba-tiba, dua pria bertudung memanggilnya sampah dan tampak mencari masalah. Pria berambut putih itu kemudian berbalik dan bertanya apakah mereka dapat berbicara sejenak. Tanpa ragu, salah seorang pria bertelinga serigala menerjang dan mencoba memukul sang Jin Shida, tetapi sang pahlawan dengan mudah menghentikan pukulan itu hanya dengan satu tangan bersarungnya. Dengan senyum ironis, ia mengomentari sambutan tersebut dan mengatakan bahwa ia mengira jalanan aman. Penyerang itu menjawab bahwa ia salah paham dan terus memaksa serangannya terhadap pahlawan kami. Sang penyelamat menatap pria itu dengan pandangan serius dan cahaya emas mulai bersinar di tangannya. Dengan demikian, ia melepaskan gelombang energi kecil dan melempar penyerang itu jauh dengan benturan tersebut. Serangan itu meledak dalam cahaya terang di langit, dan orang-orang di jalan benar-benar terkejut. Pria bertelinga serigala kemudian mendarat dan memuji insting lawannya dengan senyum. Gadis berambut biru ketakutan dan berpikir bahwa mereka menggunakan kekuatan ilahi di siang bolong. Jin Shida kemudian bertanya apa yang mereka inginkan, dan penyerang menjawab bahwa seseorang membencinya. Dengan pandangan serius, pria berambut putih menyadari bahwa ini merupakan serangan bayaran, tetapi dengan senyum tipis ia berpikir bahwa seluruh situasi ini sebenarnya sangat sempurna baginya. Penyerang mengancamnya, dan sang penyelamat menjawab bahwa ia hanya khawatir ketika benar-benar berada dalam bahaya. Pria bertelinga serigala menjadi marah dan menerjang lagi dengan sekuat tenaga, tetapi mengejutkannya, sang pahlawan berhasil menangkap tinjunya dengan mudah sekali lagi. Dalam gerakan cepat, JN memelintir lengan penyerang dan melemparkannya ke lantai jalan. Melihat hal itu, rekannya menjadi marah dan mulai mengumpulkan bola api besar di tangannya.
Pria berambut merah kemudian meluncurkan serangannya, dan Sang Jin Shida dengan tenang menghadapi sihir tersebut. Namun dengan gerakan tangan sederhana, ia menciptakan penghalang angin dan menghilangkan seluruh serangan api itu. Dalam sekejap mata, JN muncul tepat di depan penyerang yang terkejut dengan kecepatannya. Yang baru terbangun kemudian meraih kerah pakaiannya dengan pandangan serius dan sangat tegas. Ia kemudian menyuruh pemuda itu kembali ketika sudah cukup kuat untuk menjadi ancaman nyata. Dengan pandangan mengintimidasi, Sang Jin Shida menambahkan agar ia kembali jika memiliki keberanian. Pemuda itu ketakutan dan menyadari bahwa pria ini sama sekali bukan spesies inferior. Tiba-tiba suara misterius berteriak agar semua berhenti dan menyuruh tak seorang pun bergerak dari tempatnya. Seorang ksatria wanita muncul dan mengeluh bahwa mereka membuat keributan di tengah hari liburnya. Ksatria itu mengarahkan tombaknya dan mengatakan bahwa ia akan membawa mereka semua ke penjara kota. Dengan senyum di wajahnya, JN berpikir bahwa rencananya untuk menarik perhatian akhirnya berhasil. Saat itu ksatria menjadi marah dan mengenali pahlawan kami sebagai spesies inferior dari sebelumnya. Ia kemudian menghadapi Sang Jin Shida di tengah jalan dengan pandangan penuh kemarahan dan penghinaan. Dengan senyum jahat di wajahnya, pejuang itu tampak siap akhirnya menyerang. Ksatria itu kemudian menuduhnya menyebabkan keributan besar begitu tiba di ibu kota. Ia menambahkan bahwa spesies inferior akan selalu tetap spesies inferior tanpa keselamatan. Tetapi seorang nenek dari kerumunan mendekat dan mengatakan bahwa ia tiba-tiba diserang oleh mereka. Nenek itu kemudian menambahkan bahwa segala yang terjadi di sana hanyalah pembelaan diri. Pejuang itu kemudian memandang penyerang di tanah dan menyadari wajahnya sangat dikenal. Dengan demikian ia mendekat dan bertanya apakah mereka siswa dari Akademi Harness yang terkenal. Ksatria menjadi frustrasi dan berharap nona muda tidak terlibat dalam hal ini. Sang pahlawan bertanya tentang wanita muda itu, tetapi pejuang menyuruhnya tidak khawatir dan membawa mereka pergi. Dengan senyum, ia mengomentari bahwa ksatria suci juga berpatroli di kota. Ia menjawab bahwa ibu kota sangat luas dan mereka hanya membantu menjaga ketertiban umum setempat. Namun pejuang itu melanjutkan dengan pandangan serius dan sedikit curiga terhadap Jin Shida. Dalam pikirannya, ia menyimpulkan bahwa pria ini sangat kuat karena para siswa itu tidak lemah. Dengan demikian ksatria mengucapkan selamat tinggal dan meminta agar ia tidak menimbulkan masalah lagi di ibu kota. Namun sang penyelamat memotongnya dan mengatakan bahwa jika ia tidak keberatan, ia memiliki tempat yang ingin ditunjukkan kepadanya. Pejuang itu kemudian berbalik bingung dan bertanya tempat seperti apa yang ingin ditunjukkannya. Kita dibawa ke kediaman megah dan mewah milik ksatria Argus pada malam yang cerah. Di dalamnya, Jin Shida berambut putih kami meminta ksatria berambut pirang untuk mempekerjakan mereka. Argus benar-benar terkejut dan JN mengingatkannya bahwa ia pernah mengatakan untuk mencarinya jika membutuhkan bantuan. Ksatria itu kemudian bertanya mengapa kelompoknya bertambah dan sang pahlawan menjawab bahwa hal itu terjadi begitu saja. Sang penyelamat menjelaskan bahwa ia menemukan para perampok dan menyelamatkan anak-anak yang menjadi tahanan. Si pirang kemudian bertanya tentang para perampok dan sang pahlawan mengatakan bahwa ia menyerahkan sisanya kepada anggota guild. Dengan tangan di dagu, bangsawan itu bertanya-tanya apakah Jin Shida menangani semuanya sendirian. Ksatria bertanya mengapa ia membantu keduanya dan JN mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keluarga dan merupakan spesies inferior. Dengan demikian yang baru terbangun mengatakan bahwa ia setidaknya berpikir untuk menemukan tempat bagi mereka bekerja. Bangsawan mengatakan bahwa ia tidak berkewajiban dan sang penyelamat menjawab bahwa ini caranya melakukan sesuatu. Ia mengatakan bahwa ia yang menyelamatkan mereka sehingga ia tidak akan melakukan pekerjaan setengah hati dan akan menyelesaikannya hingga akhir. Mendengar hal itu, ksatria dan pendampingnya benar-benar terkejut dengan tekadnya. Kedua saudara itu kemudian memandang penyelamat mereka dengan mata berbinar penuh harapan. Dengan demikian ksatria setuju dan mengatakan bahwa keduanya dapat bekerja di sana sebagai pelayan, dan gadis itu menjadi gembira. Namun bangsawan berambut pirang mengungkapkan bahwa ada syarat kecil agar mereka dapat tinggal. Ia kemudian menunjuk sang pahlawan dan mengatakan bahwa ia menginginkannya sebagai instruktur, dan Sang Jin Shida terkejut. Kita kemudian melihat kedua saudara itu mengenakan pakaian kerja baru mereka, tampak sangat bahagia dan bersemangat. Pria berambut putih kemudian mengomentari dengan senyum bahwa mereka tampak luar biasa dengan pakaian baru. Gadis muda berambut biru kemudian berterima kasih kepada Tuan Argus, tetapi ia mengatakan tidak perlu berterima kasih. Ia kemudian menyerahkan pendidikan keduanya kepada pelayannya dan meminta agar tidak mendiskriminasi mereka karena spesies inferior. Dengan demikian kedua saudara itu dengan gembira mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih sekali lagi kepada sang pahlawan atas bantuannya yang besar. Sang Jin Shida kemudian menyadari ada motif tersembunyi dan ksatria menghargai ketajaman persepsinya. Argus mengatakan bahwa ia tidak tahu dari mana ia berasal,
tetapi ingin mempercayainya dan membuat permintaan yang sangat penting. Ksatria itu kemudian meminta pria berambut putih untuk menyusup ke Akademi Harnes yang besar. Tidak memahami, yang baru terbangun bertanya apa maksud ksatria suci itu. Si Pirang menjelaskan bahwa berbagai faksi sedang berusaha menguasai negara, dan JN bertanya tentang raja. Argus mengungkapkan bahwa raja sangat sakit, sehingga pertarungan suksesi telah dimulai. Masalahnya adalah orang-orang tanpa hak atas tahta berencana mengambil negara untuk diri mereka sendiri. Untuk memperburuk keadaan, mereka menggunakan para koruptor dan menyeret orang tak bersalah ke dalam kekacauan. JN mengingat bangsawan mencurigakan itu dan memahami bahwa ia bukan satu-satunya yang harus dikhawatirkan. Ksatria mengonfirmasi bahwa orang-orang berbahaya beroperasi di ibu kota dan perlu dihentikan. Sang penyelamat bertanya apakah akademi adalah tempat paling mencurigakan dan Argus mengonfirmasi bahwa memang demikian. Setelah semuanya dijelaskan, bangsawan itu mengetuk pintu terdekat dan mengatakan bahwa mereka masuk. Ia kemudian membuka pintu dan mengatakan bahwa orang di dalam akan menjadi pemandunya di dalam akademi. Ksatria memperkenalkan adik perempuannya yang belajar di akademi dan bernama Milia Olton. Argus kemudian mencoba memperkenalkan Jin Shida kepada wanita muda berambut pirang yang memandangnya dengan penghinaan. Namun gadis itu memotongnya dan bertanya apakah ia akan menyerahkan penyusupan kepada spesies inferior itu. Kesal, si Pirang menyuruh adiknya menunjukkan rasa hormat, tetapi ia mengatakan bahwa kehadirannya adalah penghinaan. Milia menambahkan bahwa ini bukan pekerjaan yang dapat dipercayakan kepada spesies inferior. Dengan senyum, sang pahlawan menyebutnya nona muda yang berprasangka, dan Argus meminta maaf atas kekasaran itu. Dengan senyum, ksatria wanita menjadi kesal dan sang pahlawan mengatakan bahwa ia juga memiliki prasangka sendiri. Wanita muda berambut pirang kemudian memandang kakaknya dan bertanya apakah ia akhirnya mengerti pesannya. Ia mengatakan bahwa ini bukan sekadar penyusupan dan bahwa ia juga perlu memenuhi tugasnya sebagai instruktur. Milia menambahkan bahwa ia tidak percaya spesies inferior mampu menjadi instruktur. Tetapi Hakama mengungkapkan bahwa JN tidak tahu membaca, dan sang pahlawan kesal karena rahasia itu dibocorkan. Wanita muda berambut pirang mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin dan tampak tegas. Dengan demikian Hakama membela sang Jin Shida dan mengatakan bahwa ia jauh lebih luar biasa daripada mereka semua digabungkan. Wanita bangsawan itu terdiam sejenak dan memandang pria berambut putih dengan curiga. Ia kemudian mengakui bahwa setidaknya ia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menjaga siswa tetap tertib. Tetapi gadis itu menambahkan bahwa untuk menjadi instruktur dibutuhkan jauh lebih dari kekuatan kasar. Melihat keras kepala wanita muda itu, ksatria berambut pirang meletakkan tangan di wajahnya dalam frustrasi total. Pendamping Argus kemudian menyadari bahwa para siswa dari sebelumnya dikirim oleh nona manja itu. Ksatria meminta maaf dan mengatakan bahwa ia akan berbicara dengannya. Namun sang pahlawan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Dengan demikian sang Jin Shida bertanya apa yang harus diajarkannya dan Argus menjawab bahwa itu sihir roh. Bangsawan menjelaskan bahwa dari apa yang dilihatnya, yang baru terbangun sangat terampil dengan sihir ini. JN bertanya bagian mana dari sihir yang harus diajarkan dan Argus menjawab bahwa dasar-dasarnya sudah cukup. Ia menjelaskan bahwa jika sang pahlawan mengajarkan penyalaan, pelepasan, pembekuan, dan penyembuhan, itu sudah lebih dari cukup. Namun pria berambut putih bertanya apakah itu saja, dan ksatria terkejut dengan pertanyaan tersebut. Argus kemudian bertanya apakah ia juga menggunakan sihir khusus dan sang Jin Shida sedikit bingung. Sang pahlawan mengingat perampok itu dan bertanya-tanya apakah ia dianggap luar biasa di era baru ini. Dengan senyum di wajahnya, Jin Shida menemukan seluruh situasi sangat menarik dan menggembirakan. Kemudian ia mengatakan bahwa sudah waktunya membalikkan sedikit akal sehat era ini. Tiba-tiba seorang profesor akademi muncul di halaman dan melihat sang pahlawan berdiri di sana dengan tenang. Dengan pandangan penuh kebencian, instruktur itu memandang sang Jin Shida dengan sangat kesal terhadap situasi tersebut. Namun sang penyelamat hanya memberi isyarat tangan dan melepaskan ledakan energi kecil ke arahnya. Dengan demikian profesor itu terlempar ke tanah dan benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pria itu kemudian berteriak dan bertanya apa yang baru saja dilakukan yang baru terbangun kepadanya. Ia mengatakan bahwa ia belum pernah melihat sihir seperti itu dan menuduh JN menggunakan trik kotor. Sementara itu, instruktur lain hanya mengamati adegan dari kejauhan dengan pandangan sangat serius. Dengan senyum, Argus mengatakan bahwa itu menyelesaikan segalanya dan para pendampingnya setuju dengannya. Siswa lain yang mengamati dari jauh benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Milia juga terdiam dan salah seorang siswa mengatakan bahwa itu pasti sihir khusus. Ia bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi karena spesies inferior seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun. Wanita muda berambut pirang kemudian memandang sang Jin Shida dengan pandangan penuh kecurigaan dan kemarahan besar.
Dengan demikian sang pahlawan meraih profesor itu dan memintanya tenang serta menghentikan semua keributan. Seminggu berlalu dan akademi mengajarkan mata pelajaran normal, tetapi tujuan sebenarnya sangat berbeda. Faktanya, tujuan sejati tempat itu adalah melatih pejuang untuk melawan binatang buas. Mereka yang tidak mampu mengikuti akan dipaksa meninggalkan akademi tanpa ampun. Namun jika berhasil lulus, bergabung dengan ksatria suci bukan sekadar mimpi. Pada akhirnya ia menambahkan bahwa segalanya akan bergantung pada kemampuan masing-masing di sana. Dua siswa mengomentari bahwa ada banyak mahasiswa baru dan sebagian besar tampak berasal dari rakyat biasa. Saat itu sebuah tangan mendekati wanita bangsawan, dan suara misterius memanggilnya untuk berbicara. Seorang pemuda berambut merah bernama Reyes mengatakan bahwa jarang ia muncul di upacara pembukaan.